Berapa lama lagi? Perkataan berapa lama lagi biasanya adalah perkataan yang kita keluarkan ketika hari-hari yang kita jalani selama ini penuh dengan stres, penuh dengan kesedihan, penuh dengan penderitaan. Mungkin dikarenakan diri kita mengalami satu penyakit yang tidak kunjung sembuh. Hari-hari yang kita jalani kebanyakan dihabiskan di rumah sakit. Kita tidak dapat beraktivitas normal seperti dahulu lagi. Atau mungkin orang yang kita kasihi sedang dalam kemoterapi dan radioterapi dan semua pengobatan lainnya yang menimbulkan banyak efek samping yang sangat menyakitkan baginya, juga sangat menyakitkan bagi kita melihatnya dalam keadaan yang demikian. Atau mungkin kita mengalami masalah keuangan dalam jangka waktu yang panjang, dan itu sangat melelahkan kita untuk berusaha keluar dari keadaan itu, namun belum juga berhasil. Atau mungkin ada di antara kita memiliki pasangan yang memiliki kebiasaan selalu minum minuman keras dan selalu pulang dalam keadaan mabuk, di mana kita tidak dapat menceritakan hal tersebut kepada orang lain sebab mereka hanya akan memperburuk keadaan. Atau mungkin kita mengalami KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga secara konstan, dan sepertinya tidak ada jalan keluar sebab kita tidak mau bercerai demi kepentingan anak-anak. Atau mungkin ada rekan kerja yang selalu iri hati kepada kita, di mana tiap hari selalu menyebarkan fitnah mengenai kita, menyulitkan kita, dan semua perbuatan jahat lainnya. Atau mungkin kita memiliki pimpinan yang selalu memberikan tugas dengan deadline yang tidak masuk akal dan selalu mencari-cari kesalahan kita saja, sehingga hari-hari di mana kita bekerja menjadi seperti penyiksaan emosional kepada kita. Atau banyak lagi contoh persoalan lainnya yang kita alami setiap hari, dan sepertinya keadaan tetap sama saja, tidak bertambah baik, bahkan cenderung semakin buruk. Kita menangis, kita tertekan, dan merasa kita tidak sanggup hidup terus dengan keadaan seperti ini. Namun kita tetap harus bangun setiap pagi dan menjalaninya. Kita jatuh dalam keadaan depresi dan mengeluarkan perkataan, "Berapa lama lagi?" Kita merasa seharusnya sebagai seorang anak Tuhan, kita tidak boleh memiliki perasaan depresi. Namun pada kenyataannya, itulah yang kita alami dan rasakan. Kita merasa tertuduh dan berpikir diri kita tidak cukup rohani sebagai seorang anak Tuhan. Dan kita menyembunyikannya dengan baik dari sesama anak Tuhan lainnya, agar kita tidak dicela. Namun itu tidak memperbaiki keadaan yang kita alami, hanya membuatnya semakin sulit bagi kita. Jika itu menggambarkan keadaan kita, janganlah putus asa, janganlah tertuduh lagi. Seseorang yang luar biasa di Alkitab juga sudah pernah mengalaminya. Bahkan dia disebutkan sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan. Dia dikenal sebagai seorang pahlawan nasional bagi bangsanya ketika dia mengalahkan seorang raksasa bernama Goliat. Dia seorang yang pemberani, telah menaklukkan binatang buas demi menjaga kawanan domba ayahnya. Dia juga seorang pemuji dan penyembah, memainkan musik untuk Tuhan. Namanya adalah Daud. Namun Daud juga pernah mengalami momen di mana ia depresi, di mana ia mengeluarkan perkataan, "Berapa lama lagi?" Yakni perkataan yang dikeluarkan seseorang ketika ia merasa sudah tidak tahan lagi menghadapi situasi kehidupan. Kita ingat ketika Daud mengalahkan Goliat, maka banyak perempuan menari dan menyanyi tentang Daud. 1 Samuel 18 ayat 7 menuliskan, dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Hal itu membuat Saul iri hati. Dia dengki dan marah kepada Daud, dan sejak saat itu ia selalu berusaha membunuh Daud. Betapa rumitnya hidup Daud. Saul adalah pimpinannya, adalah rajanya, dan dia selalu mau berbakti kepada rajanya. Namun Saul membencinya. Saul juga adalah ayah dari Yonatan yang sangat dikasihi Daud. Daud mengasihi Yonatan dengan segenap hatinya. Saul juga adalah ayah mertuanya karena ia menikah dengan anak perempuan Saul, Mikal. Namun pada kenyataannya Daud mendapati dirinya harus selalu melarikan diri dari kejaran Saul. Apalagi suatu hari ketika di Ziklag, istri dan anak-anaknya telah dibawa sebagai tawanan.
Demikian juga istri dan anak-anak dari orang-orang yang mengikutinya. Daud kehilangan keluarganya. Dan justru di saat paling sedih seperti itu, anak buah Daud menyalahkannya dan mau membunuhnya. Situasi hidup yang terjadi pada Daud sangatlah menyedihkan. Ia terjepit dari segala arah. Sepertinya tidak ada jalan keluar. Namun Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Yang tertulis di 1 Samuel 30 ayat 6. Itulah yang harus kita lakukan ketika kita terjepit dari semua arah. Dan dalam Mazmur 13 ayat 1-6, kita dapat melihat bagaimana Daud berdoa dengan jujur kepada Tuhan. Ia menyatakan perasaannya yang penuh depresi kepada Tuhan. Mazmur 13, doa kepercayaan untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Tentunya Daud menulis Mazmur ini ketika dia sudah sangat capek. Emosinya sudah terkuras. Saul tidak henti-hentinya memburunya untuk membunuhnya. Daud merasa tidak tahan lagi. Hatinya terasa sangat berat. Mungkin saat ini ada juga kita merasa hati kita sangat berat. Mungkin karena pandemi COVID-19, kita mengalami kerugian besar dalam bisnis kita. Atau kita kehilangan pekerjaan. Atau kita sendiri sedang diisolasi karena terpapar virus corona. Atau kita adalah salah satu dari pekerja medis yang tiap hari hidup melayani orang lain dengan resiko nyawa kita sendiri. Padahal kita memiliki keluarga dan anak-anak yang harus kita besarkan. Atau mungkin kita ada dalam banyak masalah lain yang memang sudah ada sebelumnya. Kita tahu ada janji Tuhan untuk menolong kita, tapi sepertinya itu tidak kunjung tiba. Sama seperti Daud tahu, Tuhan sudah memilihnya menjadi raja atas Israel. Dia sudah diurapi oleh Nabi Samuel di hadapan orang tua dan saudara-saudaranya. Namun dia tetap juga tidak menjadi raja. Justru dia dikejar-kejar untuk dibunuh. Ada jebakan-jebakan setan yang harus kita hindari. Atau kalau kita sudah jatuh di dalamnya, maka mari kita bangun dan bangkit keluar dari jebakan-jebakan tersebut. Yakni, yang pertama, kita merasa Tuhan sudah melupakan kita. Mazmur 13 ayat 2, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Begitu lamanya kita dalam persoalan itu. Dan sepertinya keadaan tetap tidak berubah. Walau kita sudah mengusahakan semua hal yang kita ketahui. Kita sampai pada kesimpulan kita yang salah. Bahwa Tuhan sudah melupakan kita. Karena kita tidak dapat lagi merasakan kehadiran Tuhan ketika kita menderita. Daud juga mengerti perasaan ini. Dalam Mazmur 10 ayat 1 dituliskan, mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan. Setiap orang akan menghadapi testing waktu. Dan jika kita jujur, maka kebanyakan kita akan mengaku ada saatnya iman kita sepertinya terguncang. Kita mau menyerah saja, sebab kita berpikir bahwa Tuhan sudah melupakan kita. Itu jelas adalah tipu daya setan. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus selalu ada bersama kita ketika kita menderita, ketika kita disakiti. Tuhan Yesus tidak pernah berhenti memperdulikan kita dan memelihara kita. Tuhan Yesus yang memulai pekerjaan yang baik di antara kita akan meneruskannya, termasuk dalam semua ujian kehidupan yang terjadi dalam hidup kita, dapat dikerjakannya untuk membawa kebaikan bagi kita. Firman Tuhan dalam Yesaya 49 ayat 15-16 jelas berkata,
Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Marilah kita sadari, kalaupun ada perempuan yang bisa melupakan bayinya, Tuhan Yesus tetap tidak akan pernah melupakan kita. Tuhan Yesus telah mentato kita di tangannya. Tuhan Yesus tidak mau melupakan kita. Tuhan Yesus tidak akan pernah melupakan kita. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus sudah mati demi menyelamatkan kita semua. Yang kedua, kita merasa Tuhan tidak mempedulikan kita lagi. Dalam Mazmur 13 ayat 2b tadi dituliskan, berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Dalam ayat ini Daud menggambarkan bahwa ia merasa Tuhan sepertinya secara sengaja menyembunyikan wajahnya terhadap Daud. Kita kadang-kadang lupa pada janji kita terhadap seseorang, bukan karena kita sengaja melupakannya, namun karena kesibukan, maka tanpa sengaja kita melupakan janji tersebut. Namun beda halnya bila kita dengan sengaja melupakan janji kita terhadap seseorang, karena memang hati kita sudah berubah. Kita memang tidak mau lagi memenuhi janji kita tersebut. Begitulah yang dirasakan Daud dalam ayat di atas. Daud merasa Tuhan sengaja tidak mau peduli lagi. Dalam Mazmur 22 ayat 2-3 Daud menuliskan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Ini adalah perasaan emosi yang sangat menyedihkan. Namun mari kita ingat bahwa bukan hanya Daud mengalami perasaan seperti ini. Tuhan Yesus juga mengalaminya, bahkan mengucapkan perkataan yang serupa dengan ini. Tuhan Yesus merasa Bapa di sorga sudah meninggalkannya. Dalam Markus 15 ayat 34 dituliskan, dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Oh, marilah kita sadari dengan segenap hati kita bahwa itu bukan hanya sekedar perasaan Tuhan Yesus. Kebenarannya adalah Bapa memang meninggalkan Tuhan Yesus di saat itu. Di saat dimana Tuhan Yesus harus memikul semua dosa kita umat manusia dan menebus semua dosa dengan kematiannya di kayu salib. Bapa meninggalkan Yesus saat itu, sehingga sekarang kita boleh datang kepada Bapa di sorga kapan saja, dan Bapa di sorga tidak akan pernah lagi meninggalkan kita. Mulai sekarang, bila setan mau menipu lagi dan membuat kita merasa Tuhan sudah meninggalkan kita, ambillah waktu untuk mengingat dan merenungkan kebenaran ini, yakni Tuhan Yesus sudah lebih dahulu pernah mengalami dan merasakan yang semua yang kita alami dan rasakan itu, bahwa Dia sudah benar-benar ditinggalkan oleh Bapa. Bapa memalingkan wajahnya dari Tuhan Yesus, supaya bagi kita sekarang, Bapa tidak pernah lagi memalingkan wajahnya dari kita. Janganlah mau terus tinggal dalam perasaan yang salah itu. Tuhan Yesus sudah membayar harga yang sangat mahal. Dia sangat menderita dan mati menebus dosa kita, supaya kita boleh hidup bersamanya di dunia ini dan kelak dalam kekekalan untuk selama-lamanya di sorga dan di Yerusalem baru. Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Ia tidak pernah mengabaikan kita. Yang ketiga, kita terus-menerus merasa khawatir dan frustrasi karena situasi tetap tidak berubah. Dalam Mazmur 13 ayat 3 Daud berkata, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Tidak dapat dipungkiri bahwa akan ada saatnya kita merasa khawatir dan frustrasi, karena memikirkan tiap-tiap hari kita harus bangun lagi dan menghadapi situasi yang sama, tidak juga ada perubahan.
Seperti Daud yang sudah diurapi menjadi raja, namun sekitar 15 tahun kemudian barulah dia benar-benar menjadi raja. Kebanyakan dalam 15 tahun itu dia menghabiskan hari-harinya hanya untuk bersembunyi dan melarikan diri dari Saul. Kelihatannya Tuhan terus saja menyertai Saul dan memberikan segalanya pada Saul, yakni kekayaan, keamanan, kekuasaan, di mana orang-orang tetap mengikutinya, bahkan mengikutinya untuk memburu dan membunuh Daud. Padahal jelas ketika ada Goliat mengancam, Saul sendiri ketakutan, dan adalah Daud satu-satunya yang menyelamatkan bangsa Israel dengan membunuh Goliat. Namun kelihatannya keadaan Daud tetap diburu untuk dibunuh, dan Saul tetap berkibar dan berkuasa. Masa 15 tahun bukanlah masa yang singkat. Itu merupakan hari-hari yang gelap bagi siapapun yang berada dalam situasi seperti Daud ini. Namun Daud tahu untuk tetap setia, untuk tetap percaya kepada Tuhan, dan untuk menaikkan doa yang jujur kepada Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan juga. Kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, dan kita berdoa dengan jujur kepada Tuhan. Mazmur 13 ayat 4-5 berkata, "Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan, Allahku, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati, supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah." Pada saat ini, tentunya Daud sudah sangat letih, dan dia sepertinya sudah mau mati saja. Tetapi dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Satu-satunya jalan keluar dari semua masalah kita adalah dengan berdoa kepada Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup menolong kita. Mari datang mendekat kepada Tuhan. Mari naikkan doa yang jujur kepada Tuhan dari hati kita. Mari kembali berdoa dengan iman percaya kepada Tuhan. Daud jelas berkata dalam doanya kepada Tuhan, "Buatlah mataku bercahaya." Kadangkala karena saking lamanya kita dalam suatu persoalan, maka mata kita pun sudah redup. Pandangan kita sudah berubah menjadi jauh lebih lesu dari biasanya. Daud tidak mau terus berada dalam keadaan seperti itu. Kita pun demikian. Kita meneladani hal yang baik dari doa Daud ini. Dalam Mazmur 13 ayat 4 dituliskan, "Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku." Ya Tuhan dalam bahasa aslinya adalah Jehovah. Allahku dalam bahasa aslinya adalah Elohim. Perkataan Jehovah mengingatkan kita akan janji Tuhan yang tidak berubah. Perkataan Elohim mengingatkan kita akan kuasa Tuhan yang dahsyat. Daud mengingat janji Tuhan. Ia mengingatkan dirinya kembali bahwa Tuhan sudah berjanji ia akan menjadi raja. Hati Daud kembali bangkit dan menyadari bahwa Tuhan berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Kuasanya tidak terbatas. Bagaimanapun dahsyatnya musuhnya, halangannya, buruknya situasi yang dihadapi Daud, Daud tahu kuasa Tuhan melebihi itu semua. Dan berapa lama lagi pun waktunya, Daud sudah menyadari bahwa Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang berkuasa menggenapi janjinya. Inilah yang harus kita ingat dan sadari dalam hidup kita juga. Yeremia 20 ayat 11 berkata, "Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan." Dan Mazmur 138 ayat 7-8 berkata, "Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu." Karena Tuhan Yesus sudah mati bagi kita, maka ada jaminan bahwa ada kemenangan untuk semua situasi kehidupan yang kita alami.
dalam lubang yang sangat gelap sekalipun, selalu ada harapan dan jalan keluar, dan sampai kepada terang kemenangan. Namun untuk sampai ke sana, kita harus tetap beriman. Proses yang kita alami tidak selamanya mudah, justru dipenuhi penderitaan seperti yang dialami Daud. Hal itu semua membuat kita semakin mendekat kepada Tuhan, berdoa dengan jujur dan penuh iman kepadanya. Dialah Jehovah, dialah Elohim, dialah satu-satunya Tuhan kita yang tidak berubah. Dialah Tuhan pencipta kita yang maha kuasa. Biarlah justru dalam situasi kehidupan yang sangat berat, kita mendapatkan pengalaman pribadi betapa dahsyatnya kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan, dan kuasa Tuhan bagi kita. Dan sama seperti yang dilakukan Daud, dia mulai memuji Tuhan. Banyak dari Mazmur Daud dimulai dengan keluhan, namun diakhiri dengan pujian. Dan memang demikianlah kerap terjadi dalam hidup kita. Banyak situasi berat kita alami sehingga kita mengeluh. Namun kita terus mendekat kepada Tuhan, terus berdoa dengan iman kepada Tuhan. Dan kita kemudian akan menemukan diri kita memuji-muji Tuhan. Sebab dalam proses kita mendekat kepada Tuhan dan kita terus berdoa dengan iman kepada Tuhan, hati kita diubahkan. Kita semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal jalan Tuhan. Sama seperti yang dialami Daud. Kita tahu walau sudah lama situasi kelihatannya sama saja, tidak berubah dan cenderung bertambah buruk, tetapi kebenarannya adalah Tuhan Yesus tetap memegang kendali. Di balik layar, Tuhan Yesus terus bekerja. Itu sebabnya Daud dapat mengeluarkan nyanyian kemenangan. Dalam Mazmur 13 ayat 6, Daud berkata, "Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku." Apakah situasi Daud sudah berubah saat dia menyanyikannya? Tentu saja belum. Sebenarnya dengan mata badani, situasi Daud masih sama. Dia belum menjadi raja. Dia masih terjepit dari segala arah. Dia masih dikejar-kejar, diburu untuk dibunuh. Dia sudah cukup lama mengalaminya, dan tidak ada jaminan sampai kapan hal itu akan berakhir. Semua masih sama. Tapi mengapa sekarang Daud sudah mampu memuji Tuhan dan tidak mengeluh berapa lama lagi? Tetapi ia justru berkata, "Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu." Ini terjadi karena Daud sudah melihat dengan mata rohani. Hati Daud sudah berubah. Ingatan Daud berubah. Daud bukan lagi mengingat betapa buruk hidupnya, namun sekarang Daud mengingat betapa baiknya Tuhan kepadanya. Tuhan selalu menyelamatkannya. Tuhan selalu memeliharanya. Di tengah situasi sulit bagaimanapun, Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Dan ke depannya, ia percaya Tuhan tetap bersamanya. Dalam ayat 6 tadi Daud berkata, "Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku." Inilah yang harus kita lakukan, yakni kita ingat hal-hal baik yang sudah Tuhan lakukan di masa yang lalu. Bahkan kita dapat membuat satu kebiasaan untuk selalu mencatat hal-hal ajaib yang sudah dilakukan Tuhan, khususnya mujizat Tuhan dan doa-doa pada masa lampau yang sudah Tuhan jawab. Sehingga bila setan berusaha membuat kita lemah dan jatuh lagi pada jebakannya untuk mengeluh berapa lama lagi, maka bacalah kembali semua kebaikan Tuhan yang sudah kita catat tersebut. Mazmur 103 ayat 2 berkata, "Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya." Setan mau agar kita melupakan semua kebaikan Tuhan dan terus-menerus mengingat semua masalah kita, semua kesakitan kita. Jangan lagi kita mau terjebak hanya melihat masalah yang sekarang, sehingga tidak dapat melihat lagi kebaikan Tuhan di masa lalu. Saat kita mengingat kebaikan Tuhan di masa lampau, harapan kita dibangunkan. Kita mengingat lagi semua janji Tuhan dan iman kita diteguhkan. Dan itulah yang akan mengubah situasi kita di masa sekarang dan di masa yang akan datang.
Mazmur 40 ayat 2-4 berkata, aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu. Ia menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan. Nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Lakukanlah dengan iman. Mazmur 28 ayat 7 berkata, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Ketika sepertinya hidup kita penuh dengan penundaan, dan kita mulai berkata, berapa lama lagi? Maka marilah mendekat kepada Tuhan, berdoa kepadanya dengan jujur. Izinkan Roh Kudus bekerja sehingga hati kita menjadi lembut terhadap firman Tuhan. Hati kita diubahkan, cara pandang kita diubahkan, ingatan kita diubahkan. Kita diingatkan akan kebaikan Tuhan, akan janji Tuhan. Dan doa kita tersebut akan dipenuhi dengan puji-pujian, sorakan, nyanyian baru untuk Tuhan. Karena sekarang kita tahu bahwa Tuhan akan mengurus semua masalah kehidupan kita pada waktunya. Daud perlu mengalami semua proses yang menyakitkan itu sebelum akhirnya ia menjadi raja atas seluruh Israel. Semua pelarian dan penderitaan yang dialaminya membentuk dia dan mempersiapkan dia untuk menjadi raja yang baik, menjadi raja yang memiliki karakter yang berkenan di hati Tuhan. Kita seringkali menginginkan semua penderitaan kita segera berakhir, namun kerap kali itu diperlukan untuk membentuk dan mempersiapkan kita. Itu sebabnya Tuhan mengizinkan hal itu terjadi, namun Ia tidak pernah meninggalkan kita. Sebaliknya Ia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan kebaikan yang terutama adalah kita semakin diubahkan menjadi seperti Tuhan Yesus. Biarlah mulai sekarang ketika terjadi penundaan, kita belajar menyanyikan nyanyian baru. Nyanyian kita bukan lagi berkata, berapa lama lagi? Tetapi berkata, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Karena tidak akan ada satu penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi tanpa alasan. Tuhan Yesus selalu memegang kendali. Rencananya tidak ada yang gagal. Tuhan mengenal siapa kita. Mari kita sabar. Mari kita bertekun mengikut Tuhan. Dan sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia telah melukis kita di telapak tangannya. Marilah kita juga jangan pernah melupakan Tuhan. Justru marilah kita semua terus wait, watch, work dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali di akhir zaman ini. Kita mengantisipasi sorga, Yerusalem baru, dan itu memampukan kita untuk hidup dengan iman dan kemenangan selama kita hidup di dunia sekarang ini. Saat semua orang sibuk dengan kehidupannya sendiri, mengejar apa yang dapat diberikan oleh dunia ini, kita memiliki satu dunia yang lain, yakni dunia kekekalan yang kita tuju. Itu sebabnya kita selalu hidup dalam kesetiaan untuk mengerjakan kehendak Tuhan di dunia sekarang ini selagi hari masih siang. Yohanes 9 ayat 4 berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Biarlah mulai saat ini kita tidak lagi mengatakan keluhan berapa lama lagi, namun marilah kita menyanyikan nyanyian baru, nyanyian kemenangan. Dan marilah kita juga selalu ingat untuk mengatakan, Maranatha, datanglah segera Tuhan Yesus. Amin.